Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali anak-anak dalam pembelajaran tematik selalu berhemat energi tema 2. Sekarang kita akan belajar pembelajaran kelima. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya pembelajaran kali ini kita fokus pembelajaran SBDP dan IPS. Tujuan pembelajaran anak-anak bisa dibaca dengan seksama, dengan teliti. Untuk memahami, kalian pause video ini. Oke, selanjutnya pembelajaran 5. Sebelumnya kamu telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Ayo kita menyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Kalian bisa coba di rumah. Gambar ini menunjukkan bahwa berlatih dan tampil menyanyi di depan kelas terdiri atas 5 sampai 6 orang. Ini apabila secara berkelompok dan kita belajarnya tatap muka anak-anak. Ketika ada kelompok yang tampil, setiap siswa memperhatikan teknik bernyanyi kelompok yang tampil dan membuat catatan pada kertas yang telah disediakan guru. Catatan lebih diutamakan tentang tempo dan tinggi rendah nada. Mana yang kurang kalian bisa mengomentari. Contoh, yang nada ini kurang, bisa dikomentari ke temannya. Berikutnya muatan IPS. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Sudah jelas, sumber daya alam ini tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui. Karena apa? Bisa kita usahakan. Setelah panen kita bisa menanam kembali. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Sudah jelas, secara alami, yaitu matahari. Sungguh luar biasa matahari itu anak-anak. Ayo mengamati. Ya, ini nelayan setelah menangkap ikan, mereka menjemur ikan seperti ini. Biasanya ikan ini dibuat seperti ikan asin ya, yang kita buat lauk. Selanjutnya, diskusikan dengan temanmu tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu pada kolom berikut. Ya, ini sebagai bahan belajar, Pak Guru sudah kasih jawabannya. Sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan yaitu energi matahari. Manusia memanfaatkan energi untuk memenuhi keperluannya sehari-hari. Misalnya untuk membuat ikan kering, manusia memanfaatkan energi dari panas matahari. Seperti kita ketahui bahwa energi terbesar di muka bumi ini adalah matahari. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Ya, amati panel surya tersebut. Sehingga menghasilkan energi listrik bagi kehidupan manusia. Panel surya anak-anak. Sekarang teknologi sudah maju ya. Di atas genting ada panel surya. Ketika siang terkena sinar matahari ya, malam panel surya itu bisa disambungkan ke listrik. Ternyata apa? Bisa menghidupkan lampu. Jadi listrik kita hemat. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagai besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contoh adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Halo yang dari Banyuwangi. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api, dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia.
baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Wah, luar biasa Banyuwangi. 18 negara anak-anak. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar. Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539. Wow. Ya, dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan hingga industri rumahan. Sekarang jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Ya, enak, tinggal disalin untuk bahan belajar. Jadi jangan males nyalin anak-anak. Tinggal disalin, kalau kurang berkenan atau kurang tepat ditambahin sendiri. Jadi kalian belajarnya lebih mantap lagi. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut adalah letak di tepi Selat Bali dan Samudra Hindia, membuat Banyuwangi kaya akan potensi perikanan. Letak di lereng Gunung Ijen, ya, Pak Guru sudah pernah di Kawah Ijen ini anak, di Gunung Ijen. Memberi potensi pertanian padi di daratan rendah, perkebunan kopi di wilayah tinggi dan tambang belerang di Kawah Ijen. Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten. Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Ya, sekarang bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Ayo cari tahu melalui wawancara dan studi pustaka. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Ya, ini Pak Guru kasih contoh. Kita tinggal di Kabupaten Tabanan. Ya, kita harus tahu wilayah Kabupaten Tabanan kita. Kita bisa nanya tetangga kita yang asli penduduk Tabanan. Contoh seperti ini. Wilayah Kabupaten Tabanan terletak di sebelah selatan Pulau Bali. Ya, ini hasil wawancara anak-anak. Membuat sebagian wilayah Tabanan berbatasan dengan perairan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tabanan yaitu di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Jembrana, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng. Dari wilayah Kabupaten Tabanan, 28% dari total luas wilayahnya ini dapat dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Sehingga Kabupaten Tabanan sebagai penghasil beras terbesar di Bali, sehingga tidak mengherankan Tabanan dijuluki lumbung berasnya Bali. Jadi masyarakat sebagian besar bercocok tanam atau bertani, karena sumber daya alam mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Kemudian ini taksiran, ini pelajaran matematika, karena sudah berdiri sendiri Pak Guru lewati. Ya, selanjutnya ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kelima ini. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Ya, harus senang. Belajar kalau tidak senang, ilmunya kurang barokah dan kurang masuk anak-anak. Harus senang dulu. Tata niat, baca doa terlebih dahulu. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Ya, untuk
pendalaman materi, kalian bisa baca buku, bisa lihat di Google, oh tentang Kabupaten Tabanan, contoh seperti tadi. Oh Pak Guru kok kurang banyak, bisa kalian tambahin lagi. Ya, itu namanya anak hebat. Belajar tidak hanya main HP. Oke, jangan lupa selalu kerjasama dengan orang tua dan takzim pada orang tua kalian anak-anak, agar ilmu kalian barokah. Takzim sama guru juga. Cukup sekian dari Pak Guru. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Tetap jaga jarak, selalu cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.